Hebat kelas 2. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan serta keselamatan. Marilah kita awali pembelajaran kita hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, hari ini anak-anak memasuki tema 1, subtema 4, pembelajaran 1 dan 2. Sebelum anak-anak memulai pembelajaran kita hari ini, jangan lupa untuk selalu menggunakan masker ya. Yuk kita simak pembelajaran kita hari ini. Pembelajaran yang pertama, kita akan mempelajari tentang kalimat penolakan. Yang kedua, kita akan mempelajari tentang membuat kerajinan dari bahan alam, tapi nanti kita akan membahas kerajinan dari bahan alam, bukan membuat ya. Yang ketiga yaitu pengurangan dengan cara meminjam. Kita mengulas lagi tentang pengurangan dengan cara meminjam. Yuk kita simak pembelajaran kita hari ini. Semoga anak-anak paham ya. Yang pertama yang akan Bukur jelaskan adalah kalimat penolakan. Kalimat penolakan adalah kalimat yang namanya juga penolakan, berarti kalimat yang ditujukan untuk menolak ajakan seseorang. Kalimat penolakan sebaiknya disampaikan dengan bahasa yang sopan agar tidak menyinggung perasaan orang lain. Jadi kalimat penolakan itu menolak ajakan seseorang. Ciri-ciri kalimat penolakan yaitu yang pertama. Yang pertama adalah ditandai dengan kata tidak. Itu namanya menolak ya. Ditandai dengan kata tidak. Selanjutnya ada kata maaf, terima kasih, lain kali ya. Jadi misalnya, maaf aku tidak bisa ikut, lain kali saja ya, dan lain sebagainya. Contoh kalimat penolakan sesuai ciri-ciri kalimat penolakan tadi yaitu pada teks ya, teks di buku tematik, pada teks membuang sampah di tempat sampah ada kalimat penolakan, misalnya tidak mau nanti air got menjadi tergenang dan bau. Itu kalimat penolakan yang dijawab oleh Udin sesuai buku teks bacaan pada buku tematik. Nah, setelah anak-anak mempelajari tentang kalimat penolakan, sekarang anak-anak mempelajari bagaimana membuat kerajinan dari bahan alam. Bahan alam itu bahan yang berasal dari alam, bisa untuk dijadikan hiasan. Contoh bahan alam yaitu daun, biji-bijian, ranting, pasir, dan kerang. Sebelum membuat kolase, sebaiknya kita membahas dulu apa aja yang dibutuhkan untuk membuat kolase. Nah, ini adalah contohnya, contoh prakarya dari bahan alam. Yang pertama adalah kolase ya, biar besok anak-anak bisa membuat kolase. Nah, yang pertama berasal dari bahan alam daun kering. Contoh hasil kolasenya adalah seperti itu. Bahannya apa saja? Nah, bahan atau alat yang dibutuhkan yaitu kertas, pensil, dedaunan, gunting, serta lem. Selanjutnya, bahan kolase, bahan alam selanjutnya yaitu berasal dari, nah sesuai dari gambar itu berasal dari biji-bijian. Nah, berarti alat dan bahan yang dibutuhkan apa saja anak-anak? Nah, iya berarti yang dibutuhkan adalah biji-bijian, kertas, lem, terus pensil juga untuk membuat pola atau sketsa, dan biji-bijiannya juga menyesuaikan warna sesuai selera anak-anak ya. Selanjutnya bahan alam selanjutnya selain daun dan
biji-bijian adalah bahan alam yang berasal dari kerang ya. Berasal dari kerang-kerang itu bahan alam karena dia diambil dari laut. Nah, contohnya itu bisa dibuat kerajinan alam ikan. Bahan yang dibutuhkan ada pasir, kerang, lem, juga bisa menggunakan kertas. Boleh juga tidak menggunakan kertas, sesuai selera anak-anak mau membuat. Setelah anak-anak mempelajari dan memahami materi tadi, sekarang anak-anak waktunya untuk menghitung bahan alam yang telah dimiliki oleh Udin dan Mutiara saat prakarya. Udin menggunakan biji-bijian hingga 239 butir, sedangkan Mutiara sebanyak 185 butir. Berapa banyak sisa biji-bijian yang mereka miliki? Dari soal tersebut dapat disimpulkan bahwa itu soal pengurangan. Coba 9 satuannya dulu ya. 9 kurangi 5 adalah 4. Sekarang 3 dikurangi 8 tidak bisa, maka pinjam depannya 1 jadi 13. 13 dikurangi 8 adalah 5. Yang tadi kan 2-nya udah dipinjam 1, tinggal 1 dikurangi 1 sama dengan 0, atau ditulisnya 0-nya kalau di depan sendiri tidak usah ditulis, nggak apa-apa ya. Jadi hasilnya adalah 54. Nah gitu anak-anak, semoga paham ya anak-anak ya. Nah sekarang kita akan mempelajari materi tentang pengamalan sila pertama dan kedua Pancasila. Ini materi selalu diulang-ulang ya. Yang pertama, sila pertama Pancasila biasanya berkaitan dengan hubungan manusia dengan Tuhan atau Allah. Dan sila kedua itu biasanya berhubungan dengan kemanusiaan. Sekarang kita pelajari sila pertama Pancasila. Nah, dengan lambang bintang. Sekarang sila pertama Pancasila itu biasanya berkaitan dengan hubungan antara manusia dengan Tuhannya. Misalnya ibadah, tentang ketuhanan, tentang hari raya, dan lain-lain. Misalnya menghormati tetangga saat beribadah, misalnya toleransi tentang ibadah, dan lain sebagainya. Sekarang kita pelajari sila kedua Pancasila. Nah, lambangnya adalah rantai emas. Sila kedua Pancasila itu biasanya berkaitan dengan hubungan manusia dengan manusia, atau pada intinya adalah tentang kemanusiaan. Diingat-ingat lagi ya anak-anak ya, tentang kemanusiaan. Hakikatnya, karena hakikatnya semua manusia itu sama, berkaitan dengan kemanusiaan. Contohnya, menyapa tetangga saat bertemu, memberi bantuan kepada tetangga, menjenguk tetangga yang sakit, dan lain sebagainya. Semoga anak-anak paham ya. Nah, waktunya tugas. Tugasnya nanti ditulis di buku tulis tematik ya. Tugas yang pertama adalah, ini malah yang kedua yang muncul, nggak apa-apa. Tugasnya adalah kerjakan soal di bawah ini tentang pengurangan, terus menyebutkan alat dan bahan keterampilan dari bahan daun, menyebutkan 2 contoh pengamalan sila kedua Pancasila, serta membuat 1 kalimat penolakan. Nah, hari ini anak-anak sudah mempelajari materi pembelajaran 1 dan pembelajaran 2 tentang kalimat penolakan, lalu tentang kerajinan bahan alami dari daun, dari kerang, serta dari biji-bijian, lalu pengurangan dengan cara meminjam, serta pengamalan sila pertama dan kedua Pancasila. Nah, pada akhir
pembelajaran, Bu Guru minta maaf kalau Bu Guru punya salah, dan terima kasih anak-anak sudah menyaksikan video ini. Semoga videonya bermanfaat dan anak-anak paham dengan materi yang Bu Guru sampaikan ya. Semangat belajar anak-anak hebat kelas 2. Terima kasih. Bu Guru akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa belajar anak-anak. Semangat!